Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Kembali lagi di NC Talk dengan tema mitigasi risiko dalam membuat perjanjian. Sebelumnya, perkenalkan saya Wendy Maulana selaku Corporate Specialist di NC Business Advisory and Legal Services. Suatu kehormatan dan kebanggaan pada saya dapat diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang langsung bersama teman-teman INC dalam acara INC Talk. Pada hari ini kita juga sudah hadir Mbak Dwi Setiaari selaku Chief Operating Officer di INC Business Advisory and Legal Services. Beliau merupakan konsultan yang berpengalaman dalam membuat draft perjanjian atau kontrak. Sebelumnya mungkin kita terlebih dahulu kita sapa dulu Mbak Dwi-nya teman-teman ya. Selamat siang Mbak Dwi. Siang Mas Wendy. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mas Wendy gimana nih kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Sudah siap nih Mbak ya buat kita mulai yang talk-nya? Iya boleh silakan. Nah sebelum masuk ke materi nih Mbak, saya mau menyampaikan beberapa latar belakang ini ke teman-teman INC yang sudah hadir. Kita semua tahu dan tentunya tidak asing mendengar kata perjanjian. Dalam menjalankan suatu bisnis, perjanjian dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir timbulnya risiko ataupun masalah di kemudian hari bagi pelaksanaan pebisnis. Pembuatan perjanjian sendiri pun haruslah mengikuti aturan dan syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, Mbak Dwi, mungkin ini kita mulai dari hal yang basic dulu ya Mbak ya. Boleh tolong share ke teman-teman Mbak, apa sih perjanjian itu Mbak? Oke, sebelumnya saya mau bilang makasih dulu nih sama ANC dan Mas Wendy nih udah menyempatkan untuk ada ANC Talk di tengah bulan puasa siang-siang bolong begini dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan antara para pihak untuk membuat sesuatu nih Mas Wendy. Jadi mungkin ya pasti teman-teman juga udah pada tahu dong apa sih sebenarnya perjanjian itu. Nah contohnya sendiri itu dari perjanjian adalah kayak misalkan saya sama Mas Wendy ini punya kerjasama, misalkan saya distributor barang, nah itu harus ada perjanjian tuh Mas Wendy di situ untuk ketentuan-ketentuannya apa aja yang dicantumkan di perjanjian, gitu Mas Wendy. Oke, nah gini Mbak, bagi orang yang awam yang tidak terlalu memahami, kadang masih suka bingung nih Mbak, siapa aja sih Mbak yang membuat perjanjian? Nah, apa saja Mbak syarat-syarat membuat perjanjian? Kira-kira boleh di-share nggak sih Mbak ke teman-teman INC jika ada aturannya di Indonesia Mbak? Nah, pada dasarnya nih Mas Wendy dan teman-teman sekalian, setiap orang tuh sebenarnya bisa berperjanjian Mas Wendy, tapi kita juga harus lihat tuh aturan main di Indonesia tuh seperti apa. Kita juga harus lihat subjeknya tuh eligible atau enggak sih untuk berperjanjian. Apa sih aja yang harus dilihat? Satu, apakah orang itu harus cakap hukum atau enggak, sudah cukup umur atau enggak nih orangnya yang kita mau bikin perjanjian ini. Terus yang kedua, orang itu tidak dalam bawah atau tidak di bawah pengampuan Mas Wendy. Nah, yang ketiga, tentu dong orang itu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi saat dia menjalankan perjanjiannya, menjalankan kesepakatannya, dia juga bisa mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Gitu. Nah, untuk syarat-syarat perjanjian sendiri ini diatur di 1320 KUH Perdata. Ada 4 poin, ada 4 syarat-syarat perjanjian di Indonesia nih Mas Wendy. Satu, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi poinnya adalah kedua belah pihak ini harus ada kata sepakat. Jadi nggak bisa nih cuma bertepuk sebelah tangan aja Mas Wendy. Jadi dua-duanya harus confirm, dia harus sepakat. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini yang tadi saya jelaskan, bahwa orang-orang itu memang sudah cukup umur untuk membuat perjanjian. Nah, yang ketiga, ada suatu sebab yang tertentu. Nah, misalkan saya, contohnya kita ada kerjasama distribusi barang. Nah, itu hal tertentunya adalah suatu barangnya itu, Mas Wendy. Nah, yang keempat ada suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini yang pokoknya sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma di Indonesia. Gitu, Mas Wendy. Nah, selain syarat-syarat yang tadi dilakukan sebelumnya, ada nggak sih Mbak bentuk atau macam-macam dari perjanjian itu sih Mbak? Nah, kalau bentuknya sendiri sebenarnya tuh ada dua macam, yaitu bentuknya itu berupa akta otentik atau berupa akta bawah tangan. Apa sih perbedaannya dari dua ini? Nah, kalau akta otentik ini mungkin yang kita tahu nih, atau teman-teman sekalian ANC Talk yang tahu,
Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya kayak notaris gitu. Kita Ya. buat notaris itu apa aja sih akta otentik itu? Kita misalkan perjanjian jual beli saham di hadapan notaris Ya. atau perjanjian sewa di hadapan notaris yang kayak gitu. Nah, kalau akta bawah tangan ini adalah yang lazim yang biasanya mungkin contohnya kayak baik orang perorangan atau perusahaan, contoh kayak misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, mereka punya legal sendiri, dia itu ngeluarin perjanjian, nah itu akta bawah tangan Mas Wendy, karena bukan dibuat di Hmm. pejabat yang berwenang, tapi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, gitu. Wah, berarti ternyata perjanjian itu ada dua macam atau dua bentuk ya teman-teman. Ada yang dibuat di hadapan notaris dan ada juga perjanjian dibuat bukan di hadapan notaris, yaitu perjanjian bawah tangan. Nah, apa aja sih Mbak yang perlu diatur di dalam perjanjian? Karena sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan orang membuat perjanjian itu hanya memberikan poin-poinnya saja, tidak secara rigid atau tidak secara spesifik isi dari perjanjian itu. Boleh nggak Mbak untuk share ke teman-teman yang hadir dalam PNC Talk siang ini tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian, Mbak? Nah, ini penting nih, ada poin penting nih yang harus diperhatikan juga Mas Wendy sama teman-teman sekalian. Dan ini karena ini adalah suatu mitigasi resiko untuk setiap orang untuk membuat perjanjian. Jadi biar nggak salah, biar bersifatnya adil lah pokoknya. Nah, apa aja sih klausul-klausul yang perlu dimasukkan di dalam perjanjian? Kita juga harus lihat. Pertama tuh ada identitas para pihak. Apa sih identitas para pihak ini? Kita harus lihat nih, orang yang kita mau bikin kerjasama ini orangnya itu valid atau enggak? Atau misalkan orang perorangan. Orang perorangan tuh kalau misalkan kita kerja sama orang perorangan, itu yang kita harus lihat apa? Contohnya seperti KTP, PWP. Nah, itu kita harus lihat nih, apakah orang ini benar atau enggak. Nah, yang selain KTP dan PWP ini kita lihat apa lagi? Misalkan dia adalah profesional, pasti dia punya lisensi yang dia pegang sendiri kan. Pasti dia punya kartu tanda anggota yang dia pegang sendiri. Kita harus lihat tuh, apakah benar nggak sih ini orangnya? Benar nggak sih dia punya keahlian dalam bidang itu? Nah, itu harus kita lihat. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita sama badan usaha nih Mas Wendy dan teman-teman sekalian. Kalau sama badan usaha pada umumnya pasti tahu dong, untuk mendirikan suatu usaha tuh harusnya apa sih yang dilihat? Akta pendiriannya. Itu pasti ada identitas direkturnya siapa, komisarisnya siapa. Nah, untuk badan usaha ini legalitas apa yang kita harus lihat nih selain dari akta pendirian, kita harus lihat dia udah dapat pengesahan belum dari Kemenkumham. Nah, kalau udah dapat dua-duanya, apakah ada pergantian atau perubahan dari akta pendirian itu? Misalkan jadi nanti takutnya ya dimasukin ternyata direktur yang lama, ternyata direkturnya udah nggak ada lagi nih. Nah, itu Iya, yang iya. harus dilihat tuh. Berarti akta pendirian sama SK perubahannya, terus ada juga akta perubahan terakhir. Terus, nah, Hmm. kan sekarang nih kita udah nggak ada nih yang namanya TDP Siup ya Mas Wendy ya. Kan Ya, itu kan betul. kalau kita lihat juga izin ini, perusahaan ini punya izin nggak? Nah, karena kita udah masuk di 2022, udah juga masuk nomor induk perusahaannya sudah masuk OSS RBA, kita lihat sudah ada nggak nih izinnya dari nomor NIB-nya tuh udah ada apa belum, kayak gitu. Itu yang harus dilihat sih Mas Wendy, sama izin turunannya kalau misalkan tergantung dari ruang Hmm. lingkup jenis usahanya, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, klausul yang kita harus masukkan adalah ruang lingkup dari perjanjian. Nah, ruang lingkup dari perjanjian itu maksudnya apa sih? Pada intinya apa sih yang mau diperjanjikan antara para pihak ini? Jadi harus jelas, harus rinci, nggak boleh multitafsir, nggak boleh rancu, nggak boleh bias, sama-sama definisinya harus dua-duanya sama-sama paham. Oke. Terus yang ketiga, jangka waktu perjanjian. Jangan sampai nih perjanjian itu, pasti kan perjanjian itu pasti ada setiap perjanjian pasti ada jangka waktunya. Bisa, Ya. mungkin bisa jadi dia berlaku seumur hidup, tapi kan nggak mungkin juga ditulis berlaku seumur hidup ya Mas Wendy. Jadi Hmm. harus tahu nih, misalkan bisa jadi saya mau trial kerjasama sama Mas Wendy ini dalam 3 bulan atau 1 tahun, nah, itu harus dicantumin di situ. Karena selama jangka waktu tersebut ada hak dan kewajiban saya yang harus berikan kepada Mas Wendy, begitu juga sebaliknya dari Mas Wendy ke saya, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah yang keempat adalah hak dan kewajibannya para pihak. Nah, hak dan kewajiban para pihak ini isinya apa aja sih? Nah, itu yang dirinciin tuh. Hak saya apa? Misalkan saya mau distribusi barang sama Mas Wendy. Saya yang punya barangnya, saya akan distribusikan. Nanti Mas Wendy untuk memberikan pembayaran kepada saya dalam berapa jumlahnya. Nah, itu. Haknya Mas Wendy adalah untuk mendapatkan barang, kewajiban saya untuk memberikan. Hak saya untuk mendapatkan pembayaran atas jasa yang sudah saya kasih. Kayak gitu Mas Wendy. Nah, yang kelima adalah tata cara pembayaran. Nah, ini juga ada penting untuk dicantumkan. Tata cara pembayaran tuh isinya tuh apa aja sih? Tata cara pembayaran itu nggak cuma isinya tuh nomor rekening, nama pemiliknya. Nah, ini adalah poin penting nih. Misalkan kita bikin kesepakatan sama orang. Kita harus lihat dulu Mas Wendy,
ini untuk pembayaran ini kita kasihnya ke siapa? Apakah orangnya itu yang masuk ke dalam perjanjian atau enggak? Jangan sampai misalkan kita perjanjian sama si A, ternyata nomor rekeningnya ada si B. Nah ini nih, nanti kalau jangan sampai nanti ada sengketa kita yang dibawa-bawa karena saya nggak tahu nih nomor rekeningnya, atau ada mereka ada sengketa internal gitu yang jadi bawa-bawa kita. Nah itu harus diperhatiin. Nah selain nomor rekening ini kita juga harus lihat ada nggak sih termin pembayarannya, ada nggak sih nanti jangka waktu jatuh tempo yang harus saya bayar. Misalkan bisa jadi pada dasarnya kalau perusahaan itu 14 hari kerja setelah invoice diterima dan dibilang benar dan lengkap. Nah itu, misalkan 14 hari kerja berarti jatuh tempo yang saya harus bayarkan adalah 14 hari setelah invoice itu kami terima. Nah, terus apalagi selain itu, ada nggak nih termin pembayarannya, bagaimana ketentuannya, berapa nominal yang saya harus bayarkan. Nah itu harus dirinciin juga di tata cara pembayaran, Mas Wendy. Kayak gitu. Nah yang keenam itu adalah saksi apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi dari pihak. Jadi kan bisa jadi nih, kita bikin kesepakatan sama orang itu, ternyata orang itu ada yang lalai untuk kerjain pekerjaannya. Nah, sanksinya apa? Bisa jadi sanksinya ganti kerugian kah? Atau ada sanksi denda keterlambatan kah? Nah, itu yang harus dirincikan dalam perjanjian. Nah, yang ketujuh adalah nih, yang lagi kita alamin sekarang ya, namanya keadaan kahar, Mas Wendy, atau force major. Nah, keadaan kahar ini apa sih? Keadaan kahar ini adalah bentuk suatu kejadian yang di luar kuasa para pihak, karena bukan kehendak kita. Contohnya seperti apa? Kayak bencana alam. Bencana alam tuh apa aja sih, apa yang termasuk dalam bencana alam? Kayak misalkan ada gempa bumi, tsunami, banjir, terus pokoknya yang di luar kuasa dari para pihak. Terus selain bencana alam tuh apalagi? Ada yang namanya wabah. Ini kan kita lagi COVID-19 nih ya, lagi masih selama 2 tahun ini, Mas Wendy. Jadi awal-awal tuh pasti kan awal-awal pandemi ini kan banyak banget yang tutup, banyak banget yang bangkrut dan segala macam. Itu kan pasti karena ada yang ketahan nih di sini sampai bisnisnya tuh nggak berjalan dengan lancar. Pasti ada, misalkan dia punya perjanjian dengan orang lain, kesepakatan dengan orang lain, itu pasti kehambat semua. Nah itu salah satunya dampak dari force major itu sendiri gitu. Nah, ada yang kedelapan nih namanya pemilihan penyelesaian sengketa. Nah, ini juga harus diperhatikan dari para pihak untuk membuat kesepakatan nih. Penyelesaian sengketa itu apa aja sih? Penyelesaian sengketa itu gimana caranya, misalkan dia sudah lalai nih, Dewan Prestasi kah atau dia PMH kah? Terus ada caranya, apa namanya, upaya hukumnya. Bisa jadi kesepakatannya, oh ya udah kita musyawarah untuk mufakat aja sama 30 hari. Kita bernegosiasi gimana nih mau jalan keluarnya nih Mas Wendy. Kita lihat dulu, itu adalah tahap pertama. Nah, bisa jadi ada juga orang yang maunya udahlah langsung aja kita tutup badan peradilan untuk ya udah kita selesaiin sengketanya di badan peradilan aja. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pencantuman materai dan tanda tangan elektronik. Tanda tangan para pihak. Nah, ini tuh paling penting juga. Kalau tanda tangan para pihak itu adalah suatu bentuk kalau para pihak ini paham, menyetujui dan mengerti semua isi perjanjiannya, yaitu tanda tangan, biasanya tanda tangan basah. Cuman sekarang bisa juga tanda tangan elektronik, Mas Wendy, kayak gitu. Oke. Wah, berarti penting banget nih Mbak ya untuk tahu isi perjanjian guna melindungi para pihak dari hak dan kewajibannya masing-masing. Tapi sebenarnya Mbak, seberapa penting sih Mbak perjanjian itu? Apakah harus tertulis atau enggak sih Mbak? Nah, kalau misalkan kita bilang penting atau tidaknya, tentu penting ya Mas Wendy ya, karena jangan sampai kita lupa sama isi hak dan kewajiban kita, jangan sampai kita lalai sama kewajiban kita karena namanya kita berjanji sama orang lain ya. Nah, jadi perjanjian itu lebih baik tulis biar tahu juga nih para pihak, biar nggak lupa juga sebenarnya. Nah, apa aja sih pentingnya, seberapa pentingnya? Nah, sebenarnya ada 4 poin yang membuat perjanjian itu penting. Satu, itu kan perjanjian karena itu menjadi kesepakatan para pihak, itu adalah sebagai undang-undang bagi para pihak di mana dia mengatur hak dan kewajibannya. Jadi dia harus mengacu tuh sama isi dari perjanjian tersebut. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kayak contohnya tadi saya bilang, jangan sampai nanti dia lalai, konsekuensi seperti apa, pasti ada kerugian dan lain hal sebagainya ya Mas Wendy ya. Dan yang ketiga, sebagai pilihan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Kayak tadi juga saya udah jelasin ke Mas Wendy dan teman-teman. Kalau misalkan ada sengketa nanti seperti apa? Apakah harus ada musyawarah atau mufakat dulu atau langsung kita bawa aja terus selesaikan di pengadilan kayak gitu. Nah, kalau 4 ini adalah sebagai alat bukti yang kuat. Karena pada dasarnya itu sudah menjadi bukti bahwa adanya hubungan hukum antara saya atau orang lain atau para pihak nih, ternyata ada hubungan hukumnya secara tertulis dan di atas hitam, ada hitam di atas putih kayak gitu Mas Wendy.
Berarti penting banget dong ya Mbak untuk membuat perjanjian itu. Nah, perjanjian ini ada nggak sih Mbak konsekuensinya kalau tidak dijalankan oleh para pihak atau apa aja sih Mbak akibatnya? Oh jelas, pasti setiap setiap apa yang dijanjikan pasti bukan hanya hitam di atas putih ya Mas Wendy, tapi Ya. uh, kehidupan sehari-hari pun ada gitu ya konsekuensinya ya. Nah kalau misalkan dalam perjanjian itu konsekuensinya apa sih? Nah pasti kita balik lagi tadi saya bilang pasti ada ganti kerugian di situ. Misalkan saya telat ngasih sesuatu ke orang lain, ternyata orang lain itu sudah menjanjikan ke orang lain juga bahwa tapi ternyata barangnya dari saya. Nah, itu kan pasti kalau Oh, saya telat kasih, beliau juga telat kasih untuk orang lain, itu kan pasti bisa jadi rugi waktu, bisa jadi rugi iya. apa namanya, dia punya harga diri juga bisa jadi, aduh gimana nih, karena saya telat kasih, karena orang juga telat kasih ke saya, nah kayak gitu. Iya. Biasanya orang juga pasti akan menuntut nih, tolong ganti rugi, ruginya sebesar apa ya, sebesar kerugian yang diderita, kayak gitu Mas Wendy. Iya Mbak, tadi saya sempat tertarik dengan penjelasan Mbak Dwi mengenai materai dan tanda tangan elektronik. Nah, saya ada pertanyaan nih Mbak. Dalam hal terjadinya sengketa, apakah penerapan materai dan tanda tangan elektronik ini dapat digunakan dalam sebagai bukti di muka persidangan, Mbak? Nah, kalau untuk sendiri penggunaan materai dan tanda tangan elektronik ini perlu kita ketahui juga Mas Wendy dan teman-teman sekalian. Nah, apa sih kalau penggunaan materai kita udah tahu ya bagaimana sekarang udah ada sistem yang memang kita input, kita bayar melalui virtual account, nah itu langsung kecetak tuh dalam apa namanya dokumen-dokumen yang kita masukin ke dalam platform tersebut langsung keluar tuh materainya karena kita sudah bayar ke biaya materai tersebut untuk materai elektronik. Terus kalau tanda tangan elektroniknya sedikit tricky nih Mas Wendy. Kalau tanda tangan elektronik adalah kan pada dasarnya tanda tangan elektronik kalau kita punya izin itu berarti tanda tangan itu valid dalam Ya. kebanyakan kan orang-orang kalau sekarang kan udah banyak tuh yang digunakan kalau mungkin teman-teman sekalian juga tahu banyak ada selain kita ngajuin izin sendiri ada juga platform yang memang sudah berizin yang bisa kita daftarkan ya untuk bayarannya bisa jadi kita subscribe gitu kan untuk menandatangani apa Oke. penandatangan elektronik itu. Nah, bisa jadi jangan sampai misalkan kita punya nih izinnya, kita punya izinnya tapi ternyata orang itu tanda tangannya hanya sekedar sign PDF aja. Biasanya banyak tuh yang gitu ya pada nah itu jangan sampai karena bisa jadi ya tidak valid karena yang tanda tangan bahasa kita oke tapi punya orang lain nggak oke gitu karena kita beri izin mereka nggak ada izinnya kayak gitu Mas Wendy. Oke. Nah, menyambung dengan tadi penjelasan Mbak Dwi, apakah force major atau keadaan kahar termasuk sebagai one prestasi Mbak? Dan bagaimana akibat hukumnya? Nah, kalau force major itu makanya yang tadi saya udah jelaskan juga sama Mas Wendy dan teman-teman, force major itu adalah keadaan suatu di luar dari kuasa kita. Jadi kalau misal dia sebenarnya tergantung lagi dalam perjanjian. Nah, sebenarnya kan tidak ada penggantian biaya atau kerugian kan sama-sama merugi gitu kan. Itu bukan Ya. jelas bukan karena itikat buruk dari orang itu, sedangkan itu karena ya memang kejadian itu bukan karena kehendak kedua orang itu gitu loh. Nah, biasanya itu keadaan kahar itu tidak dikenakan ganti kerugian. Atau kalau misalkan dia itu ada kesepakatan begini Mas Wendy biasanya. Salah satu pihak yang kena force major itu harus memberitahukan kepada pihak lainnya kalau dia kena force major. Jadi dia harus membuktikan. Bisa jadi di perjalanan ada orang lagi ngangkut barang terus tiba-tiba longsor terus barangnya jatuh atau gimana. Nah, itu longsor kan bukan karena orang itu yang mau kan karena memang keadaannya di situ memang ternyata jalannya nggak bagus. Nah, yang kayak gitu. Nah, biasanya harus dikasih lihat nih jangka waktunya berapa lama yang harus dikasih lihat ke orang itu. Jangka waktunya misalkan 7 hari atau 30 hari dari orang-orang yang kena keadaan KH tersebut. Nanti pergantiannya atau kerugiannya nanti bisa jadi kadang ada yang mau oh, oke, ya udah ganti kerugiannya kita deritanya sama-sama kesepakatannya ya udah kita 50-50 aja atau ya udah nggak apa-apa nggak masalah kayak gitu itu sebenarnya tergantung lagi tapi pada dasarnya itu bukan prestasi gitu Mas Wendy. Oke. Mmm, Mbak Dwi, kita ada pertanyaan dari teman-teman di sini, Mbak. Saya bacakan ya, Mbak, ya. Ada syarat untuk kontrak perjanjian bagi orang yang di bidang freelance nggak sih, Mbak? Nah, kalau freelancer ini kan sekarang lagi umum banget nih, lagi marak banget. Maksudnya marak tuh dalam artian anak ya milenial zaman sekarang tuh nggak cuma kerja kantoran aja. Pasti dia untuk nyari apa pemasukan lainnya biasanya freelance. Misalkan anak di kafe dia bikin desain lagi di luar gitu kan. Sebenarnya pada intinya tuh sebenarnya sama Mas Wendy. Cuman paling yang harus dilihat adalah karena dia freelance kita harus lihat
orang itu sebagai pelaku freelance itu juga harus tahu kapasitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, untuk deliver pekerjaan itu jangka waktunya berapa lama. Dan misalkan kalau misalkan contohnya dia pekerja desain, berapa kali revisi yang harus dikasih, berapa kali revisi yang harus si pekerja itu saya berikan. Saya kalau misalkan Mas Wendy order ke saya, nah oh ya udah Mas Wendy, tapi saya cuma 3 kali revisi ya Mas Wendy dalam termin jangka waktu 30 hari. Saya kasih bisa. Nah, deliver pekerjaannya juga harus ditentukan. Kapasitas saya yang harus diukur adalah sampai kapan nih dari permintaan orderan itu saya bisa kasih. Misalkan bisa jadi 14 hari kerja ya, dengan kita tektokan. Nah, terus bagaimana pembayarannya dan bagaimana tuh nanti apakah ada termin atau enggak? Misalkan ada DP itu sebelum sebelum pekerjaan dimulai kah? Dan bagaimana nanti akhirnya pelunasannya gitu? Apakah nanti walaupun belum direvisi tapi pas saya udah once saya sudah deliver dia harus sudah bayar lunas atau gimana, atau menurut dari kliennya sudah oke, ya saya baru bayar lunas. Tapi kalau selama belum itu, ya saya nggak mau kayak gitu. Itu yang poin yang paling penting. Pada intinya sebenarnya yang tadi saya jelasin semuanya isi klausulnya hampir sama, tapi poin yang paling harus dilihat dari pelaku freelance yang tadi saya jelasin juga kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Dwi, untuk dari Guntur Gorlik. Jadi pertanyaannya seperti ini, Mbak. Kalau Tete mau pinjam rekening untuk rekening orang buat transaksi, ada solusinya nggak ya? Gimana? Sorry. Kalau Tete mau pinjam rekening orang buat transaksi, ada solusinya nggak, Mbak? Sebenarnya kalau pinjam rekening itu yang tadi saya jelasin tuh untuk tata cara pembayarannya. Nah, banyak ada contohnya itu seperti kayak misalkan kita buat perjanjian ternyata si A ini yang simpelnya adalah kita mau sewa menyewa. Misalkan landlordnya ini yang punya itu adalah ibunya, tapi dia itu mau kasih ke anaknya aja uangnya, udahlah nanti transfernya ke anaknya. Nah, biasanya itu ada persetujuan lagi Mas Wendy. Kalau misalkan dia mau ada persetujuan penggunaan rekening atau memang di perjanjian itu dikasih tahu kalau misalkan transfer ini melalui si ini. Nah, nanti di pernyataan dan jaminnya juga harus dikasih tahu bahwa si pihak landlord ini membebaskan apabila ada sengketa yang terjadi antara pihak satu dan pihak kedua. Jadi pada dasarnya saya yang bayar, saya nggak mau tahu lagi nih. Pokoknya saya taunya A dan B ini adalah orangnya satu kayak gitu. Jadi saya kalau ada apa-apa jangan include saya ya, kayak gitu sih Mas Wendy. Oke, kembali tadi pertanyaan saya sebelumnya, Mbak Dwi. Hal apa aja sih yang termasuk sebagai perbuatan non prestasi atau tidak janji, Mbak? Nah, kalau yang namanya one prestasi itu ada 4 sih Mas Wendy bentuknya. Satu, itu ada tidak Hmm. melaksanakan perjanjian sama sekali. Jadi misalkan saya sama Mas Wendy ini punya kesepakatan, tapi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan saya nggak bikin apapun gitu. Jadi pas Mas Wendy tanya sama saya, mana nih Mbak pekerjaannya? Oh, saya belum buat Mas Wendy, saya lupa. Nah, itu saya udah one prestasi tuh di situ. Nah, yang kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu. Misalkan saya sama Mas Wendy saya bilang, Mas saya kasih mungkin jangka waktu termin bukan saya kasih jangka waktu 14 hari gitu ya, 14 hari kerja, nanti kalau misalkan udah saya deliver pekerjaannya, ternyata sampai Mas Wendy tungguin saya sampai hari ke-17 saya juga belum kasih tahu nih, saya baru kasih di hari ke-18. Nah itu saya udah terlambat tuh di situ, saya udah kena tuh. Nah yang ketiga, melaksanakan tetapi seperti apa yang tidak dijanjikan. Contohnya kayak Mas Wendy order lemari tapi saya malah bikinin bangku. Nah itu kan beda tuh sama kesepakatan awal. Saya kan Mas Wendy minta lemari, kok saya malah bikinin bangku kayak gitu. Terus melakukan sesuatu yang tidak menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bisa jadi saya ya udah Mas Wendy kan tahunya sama saya perjanjian, tapi saya subkon aja sama orang lain. Ya udah Mas Wendy nanti sama dia ya. Nah itu kan nggak boleh tuh yang kayak gitu Mas Wendy. Kecuali kalau si pihak tahu nih gitu. Oke, ini Mbak, kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman IEC, dari Nila Devia. Beliau menanyakan mengenai keadaan KAR, Mbak. Jadi pertanyaannya, apakah COVID-19 mutlak bisa terkualifikasi sebagai keadaan kahar? Melihat sewaktu-waktu bisa jadi ada transisi status dari pandemi ke endemi, gitu Mbak. Nah, sebenarnya kan kebalik lagi ya, karena itu banyak banget memang dari awal pun banyak juga permasalahan nggak bisa tuh selama 2 tahun ini bilangnya lagi COVID-19, padahal kan balik lagi kita udah tahu nih kerjaan juga udah pada masuk kantor, balik ke kantor, terus
bisnis juga udah pada mulai buka. Nah, itu nggak bisa kita hanya menetapkan bahwa dari awal tuh karena ada COVID-19 kita berdalih itu terus. Nah, itu yang nggak boleh itu yang kayak gitu. Jangan karena ada penetapan pemerintah waktu itu ada COVID-19 kita mengacunya pada surat itu, jadi sehingga itu yang menjadi alasan bagi pebisnis kalau misalkan nggak bisa ini lagi COVID-19. Nah, itu yang nggak boleh yang kayak gitu. Gitu, Mas Wendy. Oke, ini pertanyaan terakhir dari teman INC nih Mbak. Apakah dari Septian Angga Mbak ya? Pertanyaannya mengenai syarat-syarat perjanjian nih Mbak. Pertanyaannya adalah apakah kesalahan identitas dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian Mbak? Kalau misalkan kesalahan dari identitas, berarti harus dilihat lagi tuh syarat subjektifnya. Karena kan kalau misalkan dari 1320 itu kan ada syarat namanya syarat subjektif sama syarat objektif. Kalau Ya. syarat subjektif adalah misalkan dia itu ternyata beda, itu ya tuh lihat lagi, berarti itu perjanjian yang bisa dibatalkan. Kalau misalkan syarat objektif itu perjanjian batal demi hukum kayak gitu sih Mas Wendy. Tapi kalau misalkan itu kita juga harus lihat nih ke teman-teman juga, kalau sebelum kita bikin kesepakatan jangan sampai identitas yang orangnya salah nih. Nah, itu harus dilihat tuh. Makanya tadi yang saya udah jelasin ke teman-teman sekalian. Kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya ini Mbak. Apakah dalam timbulnya uang prestasi langsung dilakukan tindakan penyelesaian atau ada tahapannya Mbak? Nah, sebenarnya itu kalau adanya one prestasi, pada dasarnya itu biasanya kayak misalkan saya lalai nih ngerjain pekerjaan saya, biasanya bisa jadi orang itu langsung aja pada dasarnya itikat baiknya adalah kita mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu sih Mas Wendy. Peringatan kalau misalkan Bu tolong dong Bu, ada apa namanya prestasi ibu yang belum dikatakan, tolong ibu selesaikan secepatnya, jangka waktunya segini. Terus kalau saya belum mengindahkan juga bisa kirimin lagi surat peringatan kedua atau sampai yang terakhir dulu surat peringatan ketiga. Itu adalah bentuk itikat baik dari orang lain untuk mengingatkan kalau misalkan ada kewajiban yang memang masih terutang yang harus diselesaikan kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak diindahkan juga nih ya balik lagi di si perjanjiannya untuk penyelesaian pemilihan sengketanya seperti apa, dia mau nggak untuk ya udahlah langsung aja karena kan udah kesel, ya udah kita selesaikan aja di pengadilan kayak gitu Mas Wendy. Wah, lengkap juga ya penjelasan dari Mbak Dwi. Terima kasih ya Mbak Dwi buat informasinya yang bermanfaat. Kalau teman-teman bingung atau masih ada yang ingin tanyakan seputar perjanjian ini, bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram atau email yang tercantum di IG ENC ini ya teman-teman. Sekian dari kami, sebuah ilmu yang kami berikan bermanfaat. See you next on ENC Talk di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.